semua, kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Warnai duniaku dan duniamu. Lanjut, nah sekarang kita akan menentukan nilai optimum dan maksimum. Nilai optimum itu apa? Nilai optimum itu adalah nilai maksimum ataupun nilai minimum dari sebuah fungsi. Ya. Jadi misalkan nih, saya punya gambar pertidaksamaan seperti ini ya. Di HP-nya itu yang di tengah. Nah, kita akan menentukan nilai maksimum dari fungsi ini. Ya, jadi dia sudah punya yang namanya fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan itu bentuknya selalu f(e), y sama dengan ax plus by ya. Di sini fungsi tujuannya adalah 8x plus 15y. Kita akan menentukan nilai maksimum dari fungsi tujuan tersebut. Nah, kalau dalam menentukan fungsi tujuan, itu yang perlu kamu ketahui itu ada 3 hal mendasar ya. Yang pertama, kamu harus tahu titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Titik-titik pojoknya itu mana? Di sini ada berapa titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik pojok. Nah, pertama kamu harus tahu terlebih dahulu titik-titik pojoknya. Ya. Kemudian setelah kamu tahu nanti titik pojoknya, kamu harus substitusikan titik-titik pojok ini ke dalam fungsi tujuan yang ada. Nah, langkah ketiga, ketika kamu sudah mensubstitusikan, kamu lihat, karena ini mintanya maksimum, cari yang nilainya paling tinggi. Itu adalah nilai maksimumnya. Yuk, langsung saja kita kerjakan untuk yang pertama soalnya. Di sini tadi saya bilang ada berapa titik pojok? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik pojok ya. Kita akan mulai dulu dari titik yang pertama. Di sini, ini koordinatnya berapa? 0,0 ya. Kita akan coba substitusi ke fungsi tujuannya. Maka dapat 0. Lanjut. Yang kedua, titiknya adalah berapa ini koordinatnya? Kok 5 doang? Berarti 0, x-nya 0, y-nya 5. Berarti 0,5 kita substitusikan, x-nya kita ganti dengan 0, y-nya kita ganti dengan 5. Nah, ini 8 kali 0 tambah 15 kali 5 dapat 75 ya. Lanjut. Nah, ini kalau titik B-nya itu adalah 3,4 ya. 3,4. Kita masukkan, maka jadi 8 kali 3 ditambah 15 kali 4 dapat 84. Lanjut, titik yang terakhir itu adalah titik C. Di sini berarti 5,0. Nah, x-nya 5, y-nya 0. Kita substitusi. Oke. 8 kali 5 ditambah 15 kali 0, 40. Oke, dari keempat nilai ini, manakah yang paling maksimum? Manakah yang paling tinggi nilainya? Sudah terlihat jelas bahwa yang paling tinggi adalah 84. Berarti nilai maksimum dari pertidaksamaan ini itu adalah 84. Ya, mudah saja ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kalau misalkan kalian diminta untuk menentukan nilai minimum dari fungsi tujuan ini, ya. Jadi di sini ada pertidaksamaan, ada daerah himpunan penyelesaian. Di HP-nya itu adalah yang ini. Kita akan diminta untuk menentukan nilai apa yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan adalah nilai minimumnya. Oke. Berarti langkah awal kita harus menentukan titik-titik pojoknya. Titik-titik pojoknya itu ada berapa? Ini artinya terus ya. Nah, ini tidak ya. Berarti yang titik pojoknya itu hanya ada 2, A dan B ya. Ini terus. Ini kalau kamu lihat ini bukan titik pojok. Ini sebenarnya terus. Nah, daerah himpunan penyelesaian ini sebenarnya terus. Tapi ini saya gambarkan begini ya. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Ada 2 titik yaitu titik ini, titik A dan titik B. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, yang pertama kita tulis dulu fungsi tujuannya ya. Di sini ada fungsi tujuan f, x, y, 5x plus 4y ya. Kemudian kita harus buat dulu apa? Persamaan garis G-nya ya. Kenapa kita harus bikin persamaan garis G? Karena kita mau mencari koordinat titik A dan koordinat titik B nih. Kalau kamu lihat kan belum ada koordinat titik A sama koordinat titik B-nya. Kamu sudah tahu ini berapa koordinatnya? Belum tahu kan? Kamu cuma tahu A ini, pasti A-nya ini 1. Kok bisa tahu nih dari sini nih?
koordinatnya 1. Tapi Y-nya kamu belum tahu, Y-nya ini berapa, ya kan? Sedangkan yang B, ini kamu tidak tahu X-nya berapa, ya. Kamu tidak tahu X-nya ini berapa, tapi kamu hanya tahu Y-nya. Y-nya adalah 1. Ya, berarti kamu harus mencari dulu koordinat A dan koordinat B. Caranya untuk mengetahui koordinat A berapa dan koordinat B berapa, itu dengan menentukan garis dulu. Kamu harus cari garis G dulu. Oke. Bagaimana cara mencari garis G? Pada pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan. Ya. Jadi untuk menentukan persamaan garis ini ada, kamu cari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya dulu. Ini, garis ini tuh titik potong sumbu X-nya adalah angka 5 dan 10 ya. Berarti di sini itu kamu tambahkan X. Maka pertidaksamaannya menjadi 5X plus 10Y sama dengan 50. Karena daerah himpunan penyelesaian yang di atas, berarti begini ya tandanya. Berarti pertidaksamaan garis G itu adalah 5X plus 10Y lebih besar sama dengan 50. Ini saya buat sama dengan aja ya, karena kita hanya butuh garisnya. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu garisnya ini, kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita harus tahu koordinat A dan B. Kita akan cari koordinat titik A. Kamu lihat koordinat titik A ini berpotongan dengan garis warna merah dan garis warna ungu. Berarti untuk mencari koordinat titik A, kita tinggal substitusikan saja X sama dengan 1 ke dalam garis merah. Ke dalam ini 5X plus 10Y. Ya. Nah, berarti kita substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan ini. Maka didapat 5 kali 1. Nah, ini ya. 5-nya pindah ruas. Dapat Y-nya 9/2. Oh, berarti koordinat titik A adalah 1,9/2. Lanjut. Mencari koordinat B. Koordinat titik B itu adalah perpotongan dari garis Y sama dengan 1 dengan garis merah ini. Berarti kita substitusi Y sama dengan 1 ke garis merah. Nah, gini ya. Kita gantikan 10-nya kalikan 1, maka X-nya dapat, nah ini, 10-nya pindah ruas, 8. Maka koordinatnya adalah 8,1. Nah, kalau kamu sudah tahu dua titik pojoknya ini, maka untuk menentukan nilai minimumnya kan mudah saja. Nah, di sini ya tadi kamu sudah menghitung A-nya adalah 1,9/2, yang B-nya itu adalah, nah ini kita substitusi langsung nih. 5 dikalikan 1 ditambah 9/2 kali 4 ya. Coret, nah ini 4-nya coret sama 2. Dapat 2, berarti 9 kali 2, 18. 18 tambah 5. Berarti dapat 23. Lanjut. Koordinat titik B itu adalah 8,1. Nah, disubstitusikan dapat segini. Yang ditanyakan adalah nilai minimum. Berarti yang minimum mana? Yang lebih kecil mana? 23. Oh, berarti nilai minimumnya adalah 23. Oke, begitu ya. Mudah saja. Oke, kali ini kita lanjut ke latihan mandiri ya. Di sini saya sudah punya 2 soal. Yang satu soal sama, mencari nilai optimum, tapi yang ditanyakan adalah nilai maksimum, dan yang satu yang ditanya nilai minimum. Nah, silahkan di rumah untuk lebih membuat kalian paham terhadap apa yang sudah kalian pelajari. Silahkan kalian coba di rumah, oke? Kalian coba secara mandiri. Oke, saya akhiri. Terima kasih.